sendiri menanggapi laporan itu gimana? Ya, kalau saya sebagai kuasa hukumnya Aina melihat bahwa proses hukum yang dialami Aina dari mulai pertama kali kejadian sampai juga ditetapkannya Aina sebagai tersangka dalam kasus 351, saya rasa harus diuji lagi atau mungkin ini agak kejanggalan gitu kan. Karena menurut informasi Aina yang sudah kita dalami, karena waktu itu saya setelah dia sebelum dia jadi tersangka, dia belum menjadi kuasa hukum. Saya belum jadi kuasa hukum. Jadi lawyer kedua. Nah, setelah Aina menjadi tersangka, baru saya masuk menjadi kuasa hukum Aina, dan kemudian saya melihat bahwa proses yang didapat dari proses hukumnya Aina ini ada sedikit ketidakadilan buat Aina, karena Aina mengalami depresi juga, depresi kuat, sehingga hampir keguguran waktu itu, dan sampai dia jadi tersangka juga. Saya juga mengawal kan, begitu kasus ini di Polsek pun saya sempat datangi ke Kapolseknya. Saya bertanya bagaimana proses hukumnya, tapi kemudian karena Kapolsek baru dan mungkin juga belum tahu semuanya dari kasus dari 2022 kan, kemudian 2023 ganti Kapolsek, saya juga tanya penyidiknya juga ganti, makanya di sini saya melihat bahwa ada ketimplangan terhadap keadilannya Aina di sini, karena yaitu saya pengen melihat bagaimana laporan kita terhadap kasus perzinahan ini bisa cepat dinaikkan tersangka, karena ini adalah poin buat Aina bahwa Aina meminta keadilan. Bagaimana kalau sampai detik ini Aina juga tidak menerima itu, sampai detik ini kasihan kan, dijadikan tersangka kasus 351, ayo buktikan. Jangan buktikan di persidangan, harusnya dari posisi laporan di kepolisian harusnya bisa dijelaskan kepada klien kami bahwa apa buktinya dia bisa menganiaya berat gitu loh, kan begitu. Nah, itu bukti yang disampaikan oleh pihak sebelah apa aja sih yang untuk dugaan ini? Saya belum bisa melihat buktinya karena waktu itu banyak yang sudah pindah ya. Jadi kita masih melihat bagaimana akhir daripada proses hukum di kepolisian. Jadi kita hargain dulu polisi ini bagaimana, semoga nih ada jalan keluar lah yang terbaik buat Aina. Karena ini sudah media sudah tahu bahwa Aina ini posisi yang dijolimi. Makanya semoga itu yang kita tunggu, semoga ada jalan keluar sehingga permasalahan Aina cepat selesai. Nah, cuma di Instagram Kak Aina sendiri bukan waktu itu bilang kan ya ada lebam sedikit di itu dari penyidiknya bilang. Satu poin masalah lebam, kalau memang visum et repertum ya, di dalam proses hukum 351 itu kan harus melalui proses visum et repertum. Itu dilihat jeda dari mulai kejadian sampai dia visum itu prosesnya tuh 1 mingguan lebih. Nah, ini coba kita lihat apakah visum ini sudah memenuhi unsur itu tadi, makanya kita mau lihat gitu kan. Makanya sampai detik ini kita meminta kepastian hukumnya Aina. Ya, mudah-mudahan pihak kepolisian bisa menjembatani ini biar bisa selesai masalah yang dari kepolisian. Berarti yang bukti yang diberi itu hanya hasil visum yang itu doang, yang lebam. Sama video yang saya siram, makanya itu yang nggak korelasinya harusnya tidak sesuai ya buktinya. Ya, saya menyiram. Yang pertama itu yang paling utama, yang disiram, terus ada kontak fisik. Kan kalau penganiayaan berat kan adanya cacat permanen, ya kan, terus adanya kesengajaan. Ini kan memang Aina ini dalam posisi lagi ngobrol di mobil, dia bawa spontan, tapi tidak ada kontak fisik yang perkelahian atau pemukulan. Ya, dibilang di dada kan. Nah, itu yang saya bilang unsur mana yang bisa menyebabkan Aina jadi tersangka di 351. Itu unsur mana yang bisa. Nah,
Nah mungkin sebelum ditetapkan Kak Aina menjadi tersangka, sempat nggak sih mungkin berdamai atau ngobrolin secara kekeluargaan dengan pihak sana? Kalau dari pihak saya sendiri sih, dari awal kan saya hanya mengikuti prosesnya. Lalu kemudian waktu saya masih lawyer yang lama, dari pihak sana menginginkan adanya proses RJ untuk melihat ini proses kasus ini mau dibawa seperti apa. Dalam RJ itu si lawyer dari pihak sana kayak menyarankan atau kayak kalau dari kita sih kita pengen damai gitu. Kita pengen damai tapi ada syarat. Nah, syaratnya itu yang memberatkan saya sebenarnya. Sampai akhirnya ya sudah ini berlanjut dan saya dijadikan tersangka. Syaratnya apa tuh Kak kalau boleh tahu? Ya syaratnya kurang lebih saya disuruh minta maaf. Satu, suami saya juga disuruh minta maaf dan memposting di video itu di Instagram saya, dan ada kerugian imaterial. Mereka merasa ada kerugian imaterial dan meminta sejumlah uang. Nah, tapi respon suami sendiri waktu itu gimana Kak pas dilaporin? Responnya sih kalau untuk ke saya dia hanya pasrah dan mengikuti, tapi kalau untuk ke pihak sana kayak responnya dia kesel juga sih, maksudnya kenapa jadi panjang kayak gini, dia kan mereka berdua kan pelaku, kita sama-sama salah, harusnya stop aja udah, introspeksi diri, nggak usah cari masalah baru kalau dari dia sih gitu. Tapi dari kakak sendiri ada niatan untuk laporin balik nggak sih Kak? Sudah aku laporin kan kasus perzinahannya. Jadi si pihak perempuan dan suami aku nanti diproses, kalau nggak salah katanya Kapolsek juga sudah mulai naik sidik, jadi dijadikan tersangka mereka berdua. Itu dilaporin sejak kapan? Kakak ngelapor ke laporan Kan balik? karena si pihak perempuan yang melaporkan itu di bulan Agustus, saya kalau nggak salah bikin laporan di bulan Oktober ya. Oktober itu saya bikin. Jadi ada jedanya karena mereka melaporkan saya, akhirnya saya melaporkan balik. Nah, berarti sejauh ini kasusnya udah seperti apa sih Kak yang kakak dilaporin sama kakak ngelaporin balik? Kalau untuk laporan saya sejauh ini ya itu tadi terakhir yang saya tahu sudah naik sidik, tapi suami saya belum menerima surat tersangkanya sampai sekarang. Kalau saya kan memang bulan kemarin itu sekitar bulan Maret kalau nggak salah ya, saya sudah dijadikan tersangka sampai sekarang, cuma saya nggak tahu sih prosesnya seperti apa gitu untuk laporan si perempuan itu.